Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tira Yulisman. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2314010340. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah menyiapkan sebuah media pembelajaran konvensional yang mana saya beri nama yaitu puzzle 5W. Nah, apa itu? Yaitu puzzle sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita masuk mengenai media ini, kita pahami terlebih dahulu, apa sih itu sholat? Nah, sholat itu secara bahasa berarti doa atau permohonan, sedangkan secara istilah sholat itu adalah suatu ibadah khusus yang dilakukan baik secara ucapan ataupun perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat 5 waktu ini adalah sholat yang hukumnya fardu ain, yang mana dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, yang pertama itu ada namanya sholat subuh, yang mana sholat subuh ini berjumlah 2 rakaat, yang mana itu dimulai dari fajar shadiq dan berakhir ketika matahari terbit. Nah, itu kalau kita contohkan itu bisa sekitar pukul 5.00 WIB sampai 6.14 WIB. Nah, yang kedua itu ada sholat zuhur. Nah, sholat zuhur ini adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, yang mana itu dimulai saat matahari tergelincir sekitar jam 12.16 WIB sampai bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya sekitar pukul 15.41. Nah, yang ketiga itu ada sholat asar, yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat, yang mana itu dimulai setelah panjang bayangan suatu benda itu sama dengan bayangannya dan berakhir menjelang matahari terbenam. Nah, sholat asar ini waktunya ini bisa sekitar jam 15 lewat dan berakhir jam 18.00. Yang keempat itu ada sholat maghrib, yang mana sholat maghrib ini adalah sholat wajib yang dilakukan sebanyak 3 rakaat, yang mana itu dimulai dari waktu matahari terbenam sekitar pukul 18.18 WIB itu sampai dengan sebelum mega merah hilang, itu kisaran pukul 18.30. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu ada sholat isya, yaitu sholat yang dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, yang mana itu dimulai saat hilangnya mega merah dari ufuk, itu kisaran pukul 19.28 sampai dengan fajar yang menyingsing. Maksudnya waktu tadi itu sekitar pukul 4.37 WIB. Nah, semua sholat ini kita lihat nih dari segi niatnya, yang mana niat sholat ini seperti sholat subuh itu niatnya yaitu usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kalaupun kita mengubahnya dalam bentuk ini kan secara individu, secara sendiri. Kalau kita mengubahnya dalam secara berjamaah itu tinggal ditambah dengan menambah imaman atau makmuman setelah kata mustaqbilal qiblatinya, itu bisa menjadi usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, begitu pun seperti sholat zuhur, mana sholat zuhur ini kan 4 rakaat, maka niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Yang ketiga itu ada sholat asar, yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Yang keempat sholat maghrib, niatnya yaitu usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Dan yang terakhir itu ada sholat isya, yaitu usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Nah, itulah dari segi materi tentang sholat 5 waktu ini. Adapun media ini kita menggunakan puzzle, yang mana itu cara mainnya yaitu seperti ini. Siswa itu bisa diminta untuk ke depan untuk menyusun, yang mana misalnya ini jumlah rakaat sholat isya kita bisa acak terlebih dahulu.
Misalnya kita acak terlebih dahulu, kan nanti kita bisa minta siswa itu bergantian untuk menyusun sholat isya itu berapa rakaat sih. Nah, nanti bisa dimasukkan sholat isya tadi kan 4 rakaat, maka bisa diletakkan jumlah rakaat yang 4 ini disusun. Begitupun dengan yang lainnya seperti menyusun kayak kapan waktu dimulainya, bisa kayak ini misalnya waktu sholatnya tadi kan sholat isya itu kan biasanya kisaran jam 20 misalnya di satu tempatnya. Setelah itu kita susun. Nah, seperti ini. Nanti diacak lalu disusun berdasarkan materi yang telah dijelaskan. Nah, sekian media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Banyak salah jika ada kekurangan dalam media ini. Semoga apa yang saya buat ini bisa memberikan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.